diangkat di awan-awan. Saudara, Bahtera tidak pernah dipanggil hanya untuk sekedar mengadakan kebaktian. Tapi Bahtera dipanggil untuk menjerit sampai tetes darah kita terakhir. Untuk sebuah lawatan. Bahtera dipanggil untuk melakukan apa yang orang lain tidak pernah mau lakukan. Mungkin yang gila. Mungkin yang aneh. Mungkin yang orang lain berkata itu sungguh-sungguh memalukan. Tapi Bahtera dipanggil untuk menahan semua bencana. Menahan semua aliran keras. Saudara, Bahtera ada untuk hari ini sekali lagi menggenapkan semua rencana Tuhan sampai genap dan tuntas, dan Tuhan bisa datang mengangkat kita di awan-awan. Saudara, hari ini adalah penetapan atau pemeteraian. Saudara, dan yang pertama Tuhan berikan meterai. Kita lihat di Wahyu 3 ayat 1-3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Mereka menahan keempat angin bumi. Saudara, dan Tuhan berkata memberi nama khusus buat kita Mahanaim. Yang artinya adalah bala tentara Tuhan. Dan saudara, bagian kita adalah menggerakkan 4 malaikat ini. Saudara, dengan penyembahan kita, dengan doa, dengan deklarasi, dengan iman dan cinta, saudara, kita gerakkan. Alkitab berkata di dalam Ibrani, bukankah malaikat-malaikat itu adalah roh yang dipanggil untuk melayani, diciptakan untuk melayani orang-orang yang dicintai. Saudara, dan 4 malaikat ini dan bahkan yang lain kita harus terus panggil untuk menahan semua bencana. Mereka menahan keempat angin bumi. Saudara, yang disebut angin di sini adalah angin kerusuhan. Adalah angin yang berisi roh-roh jahat yang meniupkan penyesatan. Meniupkan saudara bencana. Saudara, dan dikatakan supaya jangan ada angin bertiup di darat, di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari matahari terbit. Kalau saudara lihat tadi pagi, saudara, saya melihat di atas tempat ini benar-benar matahari bulat. Sangat bulat. Saudara, dan Tuhan sepanjang jalan saya melihat itu. Dan Tuhan bilang, nah, aku mau berkata dari matahari terbit, gerakkan malaikatku. Gerakkan malaikatku. Dia membawa meterai Allah yang hidup. Saudara, hari ini setiap saudara punya hak dan akan diberikan meterai Allah yang hidup. Saudara, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada 4 malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Saudara, ada bagian malaikat lain. Saudara, yang Tuhan biarkan dibuka untuk merusak. Tetapi katanya, jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Saudara, kalau saudara mengerti ada 3 golongan. Ya, saya membuat saudara lebih mudah sedikit. Saudara, yang pertama ada 4 malaikat dengan seluruh pasukannya untuk menjaga. Saudara, dan ini bisa digerakkan untuk menahan apapun bencana, apapun yang jahat. Saudara, ada satu lagi malaikat
saudara, dengan seluruh pasukannya. Saudara, dan malaikat ini muncul dari matahari. Dan hari ini Tuhan beri tanda jelas di atas kita ada matahari. Adalah untuk memeteraikan. Saudara, dan malaikat ini berjalan bersama kita. Untuk memeteraikan apa saja yang kita mau meteraikan. Saudara, kita bisa bawa di hati kita saudara, keluarga, bangsa. Dan kita akan lihat bagaimana malaikat dengan pasukannya akan memeteraikan. Supaya tidak ada yang jahat bisa merusak. Tapi ada satu lagi. Inilah golongan-golongan malaikat yang jatuh. Yang sudah menunggu masanya. Untuk merusak segala sesuatu. Saya berdoa saudara mengerti. Hari ini Tuhan mau beri itu. Saudara, yang Tuhan beri tidak meterai di dahi saudara saja. Tapi yang Tuhan mau beri adalah saudara diberi kuasa. Menggerakkan malaikat. Saudara diberi kuasa. Untuk menggerakkan malaikat. Yang akan memeteraikan. Apa yang saudara minta. Karena kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita anak-anak yang dicintai. Dan Alkitab dalam Ibrani jelas berkata. Kita bisa memerintah malaikat-malaikat. Mari kita teruskan. Saudara, di dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga. Kamu yang telah mendengar firman kebenaran. Yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu percaya. Dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Saudara, hari ini Roh Kudus ingin berjalan bersama saudara. Sebagai meterai. Saudara, inilah waktu akhir daripada puncak pekerjaan Roh Kudus. Saudara, puncak daripada pekerjaan Yesus adalah keselamatan. Tapi puncak daripada pekerjaan Roh Kudus adalah lawatan. Adalah membawa kita pada zaman supranatural. Saudara, membuat kita berjalan menjadi manusia-manusia ilahi yang berjalan dalam sign and wonder. Saudara, puncak daripada pekerjaan Roh Kudus adalah pada waktu hujan awal dan hujan akhir. Saudara, di mana semua karunia yang pernah ada, dari yang tertulis di Alkitab sampai kepada jenderal-jenderal, sampai kepada orang-orang yang mungkin tidak pernah ditulis karena mereka ada di pelosok, karena mereka ada di tempat-tempat yang sama sekali orang tidak mengenalnya. Saudara, tapi semua karunia itu sedang siap dicurahkan. Saudara tidak akan menerima satu atau dua. Tapi seberapa saudara bisa menampungnya. Kalau saudara punya wadah besar, deep call unto deep. Sampai engkau seperti lautan. Menyintai dan merindukan. Maka dia siap. Dia siap. Saudara, Roh Kudus tidak pilih 1-2 orang. Dia sedang jalan. Dan dia cari wadah. Hari-hari ini hati saya terus berteriak kesakitan. Saudara, seperti hati Tuhan yang terus berteriak. Dia berkata, siapa yang merindukan untuk berjalan dalam sign and wonder? Tidak adakah lagi ku dapati orang-orang seperti Daud? Tidak adakah ku dapati lagi orang-orang seperti Elia?
Tidak adakah lagi ku dapati orang-orang yang berani gila seperti Maria Ether, seperti Kathryn Kuhlman, seperti Smith, seperti Amy. Karena aku mau mencurahkan bukan seperti mereka, tapi mungkin 3 kali lipat, 7 kali lipat. Dan itu cuma ada di zaman kita. Itulah puncak dari pekerjaan Roh Kudus. Dan dia butuhkan kerinduan, pengajaran. Tidak ada, saudara. Tidak ada yang itu tiba-tiba datang ke seseorang dan bam, tiba-tiba dia jadi saksi. Tidak ada. Tiba-tiba dia jadi sakti. Tidak ada. Saudara Benny Hinn mengejar berjam-jam, 7 jam di kamar dan berteriak. Sehingga apa yang Kathryn Kuhlman punya, sebagian loncat ke Benny Hinn. Saudara Evan Robert menangis bertahun-tahun. Dan di tahun terakhir dengan 3.000. Saudara setiap malam Jumat. Dengan 3.000 tua. Orang-orang yang sudah jompo. Saudara dan bam. Lawatan terjadi. Adakah hari-hari ini orang yang mengejar Tuhan sampai seperti Kathryn Kuhlman? Saudara, dia berkata kepada hamba-hamba Tuhan yang lewat di dekat rumahnya. Saya tidak mau jadi apa-apa. Biarkan saya babat rumput. Biarkan saya bersihkan kandang. Asal aku bisa ambil bagian dalam melayani Tuhan. Dia selalu mengambil bagian paling berat. Dia bahkan membunyikan lonceng sepanjang jalan. Rumah lorong demi lorong. Dan dia cuma teriak. Nanti sore ada kebaktian. Nanti sore ada kebaktian. Karena hari itu belum ada brosur. Pengejarannya membuat Roh Kudus menemukan sebuah cawan yang seperti gelora air, seperti lautan dalamnya untuk menampung dia. Saudara, hari ini Roh Kudus cuma teriak, Tuhan teriak, apakah aku menemukan Daudku? Apakah aku menemukan orang-orang yang berkata, Tuhan, aku cuma mau Engkau. Dan sekecil apapun dan seberat apapun. Kalau ada kesempatan, aku mau. Karena itu adalah sebuah kehormatan. Sebuah cinta. Sebuah pengabdian. Saudara dan Roh Kudus yang sama ini. Roh Kudus yang hari ini menanti saudara dan saya. Saudara dikatakan. Dan Roh Kudus itulah jaminan. Bagian kita. Sampai memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan. Yang menjadikan kita milik Allah. Untuk memuji kemuliaannya. Jadi hari ini. Roh Kudus sedang menunggu. Tapi hari ini Roh Kudus juga mau jadi jaminan. Buat kita itu memperoleh seluruhnya. Hari ini Tuhan tidak mau kita cuma dapat sebagian. Tuhan pengen kita dapat seberapa? Seluruhnya. Saudara mungkin saudara bilang, Bu saya cuma mau berkatnya. Gak usah karunianya. Roh Kudus bilang, bodoh banget. Padahal kalian aku tawarkan semuanya.
Saudara, dia tawarkan berkat. Dia tawarkan urapan. Dia tawarkan keintiman. Dia tawarkan karakter. Dia tawarkan kekekalan. Dia tawarkan lawatan. Karena dia bilang, all is yours. Seluruhnya. 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 Saya berdoa pagi ini. Setiap kita berkata, Tuhan, tolong aku yang tidak layak. Tolong aku yang tidak percaya. Tolong aku yang tidak menginginkan. Tolong aku. Tapi buat aku terima seluruhnya. Dan tidak ada penundaan lagi. Kita berburu dengan waktu. Saudara lihat tadi di seluruh dunia. Anak-anak dilatih. Dan itu mulai umur 5 tahun. Jangan berpikir itu jauh. Itu di Indonesia. Itu di Amerika. Itu di seluruh dunia. Saudara mau lari kemana? Saudara jangan berpikir apa yang dikatakan Alkitab tentang chips. Itu masih lama. Saudara, itu dicanangkan 2019. Kalau kita tidak menahannya, itu akan terjadi. Beberapa orang berkata, buat apa repot-repot menahan? Karena itu ada di Alkitab. Saya berkata justru karena itu ada di Alkitab. Saya tahu itu pasti terjadi. Dan saya sangat serius. Karena itu kita akan sepakat menahan. Sampai lawatan terjadi. Sampai miliaran jiwa diselamatkan. Sampai kita diangkat di awan-awan. Baru setelah itu biarkan semua terjadi. Biarkan. Tahukah saudara bahwa Ring of Fire, salah satu negara terbanyak gunung berapi, 400 lebih adalah Indonesia. Saudara, dan saat itu gunung meletus, mereka akan mempengaruhi dan memicu gunung yang lain meletus. Dan kalau mereka semua meletus, Indonesia tenggelam. Dan itu yang pernah dinubuatkan oleh iblis. Dan kita berkata, kami tahan selama ada Patra, selama ada Mahanaim, lawatan harus terjadi. Dan gunung-gunung harus shalom, harus reda. Tahukah saudara bahwa lempengan itu, saudara jangan berpikir lempengan itu gerak ya gerak. Saudara, lempengan itu seperti ini ya. Saudara, dia sudah nempel. Dan dia ini sudah naik terus. Saudara, yang satu setiap tahun 3. Yang satu setiap tahun 5. Dan itu naik terus. Tinggal nunggu crack. Saudara, kita ada sangat di ujung tanduk. Tidak ada satu teknologi pun yang bisa menahan. Tidak ada satu cara pun yang bisa menghentikan. Cuma ada satu tangan yang sangat kuat. Yaitu tangan Tuhan sendiri. Tapi dibutuhkan doa. Dibutuhkan iman. Dibutuhkan tindakan profetik. Dibutuhkan kita mematok. Karena Tuhan tetap harus berdiri pada keadilannya. Dan
Dan saya berdoa untuk hari inilah kita berkata, kita patok, kita aktifkan semuanya. Kita berdiri sampai seluruh kegenapan, sampai seluruh janji, sampai seluruh lawatan menjadi milik kita. Dan itulah jaminannya. Saya tidak akan berhenti sampai seluruh destiny itu menjadi nyata. Dan itulah hari ini yang Tuhan janjikan. Saudara, Kidung Agung 8 ayat 6. Yang pertama, Tuhan berikan kita malaikat yang siap menahan, yang siap memeteraikan. Yang kedua, kita Tuhan berikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus berkata, aku ini penolongmu. Aku ini temanmu. Aku ini mau ngasih semuanya. Saudara, saya tahu rasanya. Saya ini berkali-kali, saudara ya, menawarkan bantuan untuk orang-orang yang saya cintai. Saya bilang, yuk. Ya, ngomong sama saya doakan, saya bantu. Karena saya sangat ingin engkau menyelesaikan. Tapi orang-orang yang saya cintai seringkali berkata, gak usah ibu, gak usah ikut campur. Biarkan saya kerjakan seperti yang saya mau. Belum waktunya. Saya gak menginginkan itu. Saudara, dan itu yang Roh Kudus rasakan. Roh Kudus sangat sakit. Dia mengharapkan, dia menginginkan engkau bekerja sama dengan dia. Saudara, saya bisa rasakan. Saya lihat itu 10 tahun yang lalu. Saudara, 10 tahun yang lalu dia sangat ingin mewariskan pabriknya. Tapi anak pertamanya bahkan malu dengan produk. Anak pertamanya berkata itu gak sehat. Banyak sekali gula. Itu membuat tulang keropos. Dan papanya saking sedihnya. Sampai ngomong begini. Saya ini minum setiap hari. Bahkan gak minum air putih. Dan saya hidup sampai umur 85 tahun. Saudara, dan dia berkata, bagaimana aku bisa wariskan ke anakku? Kalau dia menyintai saja tidak. Bahkan dia malu dengan produknya. Saudara, hatinya hancur. Anaknya yang kedua bilang mau tapi gak pernah ke pabrik. Anaknya yang ketiga bilang mau tapi gak pernah bergaul dengan semua orang-orang di pabriknya. Anaknya yang keempat gak mau belajar, maunya main musik. Dan dia bilang, setiap kali semakin aku menua, hatiku semakin hancur. Karena ada seorang anakku yang menginginkannya. Saudara, Roh Kudus hatinya sangat hancur. Dia pengen jalan sama saudara setiap hari. Dia pengen ajari saudara waktu saudara masak. Waktu saudara bisnis. Tapi ada banyak anak Tuhan lebih percaya sama dunia. Cara dunia bisnis. Daripada Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus pengen ajari musik dan cara menyembah. Tapi anak-anak Tuhan lebih percaya dunia dengan caranya menyembah. Roh Kudus ingin ajarkan bagaimana engkau mendoakan orang dan mengalami mujizat. Tapi bahkan kalau kita sakit, kita cari dokter. Roh Kudus ingin saudara jalan dan lihat terobosan ekonomi.
Tapi kita lebih memilih utang. Dan saudara tahu sakit. Sakit banget. Roh Kudus bilang, "Nggak aku dapati orang yang merindukan aku, membutuhkanku, dan mau jalan dengan aku." Semua mau jalan dengan caranya. Sakit. Saya tahu sakitnya. Saya tahu rasanya. Sakit. Dan saya berdoa pagi ini. Di antara kita akan ada ribuan orang yang berkata, "Roh Kudus, aku mau Engkau. Aku mau Engkau." Yang pertama saya lihat puluhan ribuan malaikat masih nganggur. Yang kedua saya lihat Roh Kudus yang menangis. Sampai ada ayat, "Jangan lukai dia." Dan yang ketiga adalah meterai cinta. Mari kita lihat ayatnya. Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. "Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan." Saudara, dikatakan jelas bahwa kekuatan yang ketiga adalah cinta. Saudara, kata meterai, saudara, itu artinya sebuah perisai. Tapi meterai juga artinya kuasa. Meterai artinya kekuatan. Tapi kekuatan terbesar adalah cinta. Saudara, Mahanaim ada karena Tuhan ajarkan cinta. Saya masih ingat, saudara, itu bicara sangat lama. Hari itu Tuhan sangat tegas berkata, "Nak, kamu tidak tahu artinya cinta. Kamu membutuhkan aku, tapi kamu tidak menyintai aku." Saudara, ribuan jutaan orang butuh Tuhan. Butuh Tuhan untuk makan, untuk berkat, untuk keselamatan. Tapi sedikit orang menyintai dia. Hari itu saya bilang, "Tuhan, ajari aku cinta." Saya orang yang tidak tahu cinta. Saya menceritakan, bilang, "Ajari aku cinta. Buat aku jatuh cinta. Buat setiap nafasku adalah menyintaimu. Dan buat aku menyintaimu lebih dari uang, lebih dari anak, lebih dari suami, lebih dari apapun." Saya menjerit karena saya tidak punya. Dan perlahan-lahan dia masukkan cinta itu. Dan ini adalah salah satu yang membuat Mahanaim ada, Batra ada. Soal cinta, bukan soal yang lain. Saya tidak pernah suka melayani pemulung. Tapi saya lihat cintanya Tuhan membuat saya ada di situ. Saya tidak pernah tahu tentang Indonesia. Saya tidak pernah peduli dulu. Tapi saya setiap kali melihat tatapan cintanya buat Indonesia, membuat saya ada di situ. Hari ini minta senjata yang sangat kuat. Meterai yang sangat kuat, yaitu cinta. Karena di akhir zaman cinta akan memudar. Alkitab berkata cinta akan menjadi dingin.
Dan mereka semua yang kehilangan cinta yang mula-mula akan dibuang. Saudara, bahkan di dalam saudara The Message dikatakan, lihat betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Engkau meninggalkan cinta yang mula-mula seperti kejatuhan Lucifer. Saudara, kejatuhan Lucifer yang pertama adalah kehilangan cinta yang mula-mula. Bukan karena dia pengen jadi seperti Allah. Tapi dia mulai dengan kehilangan cinta yang membuat dia menjadi monster. Saya berdoa hari ini, di tengah dunia akan tiupkan cinta palsu. Cintakan uang yang menjadi akar dari semua kejahatan. Cintakan diri sendiri yang kemudian berujung kepada iri dan kemudian kepada saling membunuh. Cintakan dunia yang membuat orang akan tersesat dan bahkan kehilangan hubungan dengan Tuhan. Saudara, yang ketiga yang Tuhan mau beri pagi ini adalah cinta. Adalah cinta. Saya berdoa saudara menerimanya. Dan saudara, pagi ini saya tidak bisa kasih. Karena pagi ini diperuntukkan bukan untuk anak-anak. Tapi seberapa engkau deep call unto deep, maka engkau bisa menerima itu. Saudara, yang ketiga adalah cinta. Dan sekarang kita mau lihat yang keempat yang pagi ini Tuhan mau berikan. Saudara, yang keempat adalah Kejadian 8 ayat yang ke-6. Setelah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuat pada bahtera itu. Saudara, membuka tingkap. Saudara, itu dalam bahasa Ibraninya juga memeteraikan. Atau artinya tudung. Tudung yang bisa dibuka dan ditutup di atas hidup kita. Itu juga meterai. Saudara, persoalannya, apakah ada tudung ilahi hari-hari ini dalam hidupmu? Saudara, apakah hari-hari ini saudara, kita ini saudara jalan sendiri semau kita? Atau ada tudung yang dimeteraikan? Dan kemanapun kita pergi, ada tudung. Saudara, begitu kita keluar dari tudung, dunia sudah sangat cepat mau nyaplok. Iblis akan sangat suka. Saudara, pernah ada cerita tentang domba dan serigala. Saudara, domba itu selalu dikelilingi dengan pagar tinggi sekali. Saudara, dan ada tudungnya. Saudara, walaupun itu terbuat dari seperti jerami. Saudara ya, dengan kelihatannya sepele. Tapi itu membuat singa serigala tidak bisa masuk. Saudara, dan bagaimana cara singa itu? Saudara, untuk membuat domba-domba itu bisa dimakan. Cuma satu. Membuat domba-domba itu keluar dari tudung. Keluar dari pagar. Keluar dari meterai. Saudara, dan singa-singa itu mulai, saudara ya, sangat dekat. Walaupun sangat dekat, cuma sebatas garis. Dia tidak bisa apa-apa. Tapi dia mulai ngaum. Wow! Saudara, dan itu domba-domba panik karena dengar suaranya. Mereka mulai lari ke segala arah. Saudara, kemudian nanti singanya pindah ke tempat lain. Saudara, dia mulai mengaum. Wow! Dombanya lari lagi. Saudara, dan domba yang buahnya ini, kalau mulai lari kiri, kanan, kiri, saudara ya. Kemudian dia menjadi kekuatan hebat. Saudara, 1-2 singa, 1-2 serigala tidak pernah bisa.
Tapi waktu domba ini keluar, barang-barang lari ke satu pojok, nabrak temboknya, jeder. Maka mereka akan mulai keluar. Dan singa tinggal memakannya. Saudara, ada banyak cara yang iblis coba membuat engkau kecewa, marah, takut, panik, miskom. Yang membuat engkau keluar dari tudung. Dan mendadak sangat mudah singa itu memakannya. Saya berdoa pagi ini. Saudara minta meterai yang keempat. Dan berkata, beri aku tudung Tuhan. Beri aku tudung. Meteraikan itu di atas hidupku. Meteraikan itu di sekeliling hidupku. Biar aku tidak pernah keluar. Daud berkata, Roh Tuhan, jadilah tudung, jadilah pagar. Yang membuat aku tidak pernah bisa keluar dari rohmu. Saya berdoa, kita berteriak seperti teriakan daripada Daud. Saudara, yang terakhir, yang kelima. Yesaya 22 ayat 22. Aku akan menaruh kunci Mateah. Saudara, tapi ini juga berakar daripada saudara materai. Rumah Daud ke atas baunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila ia menutup, tidak ada yang bisa membuka. Saya berdoa saudara mengerti. Ini kunci yang ajaib. Ini kunci satu-satunya yang disebut diulang di perjanjian baru. Diberikan kepada mereka. Diberikan kepada Philadelphia. Mereka yang tekun menantikan Tuhan. Yang mencari Tuhan siang dan malam. Kata mencari Tuhan itu seperti dipilin. Jadi satu dan tidak terpisahkan. Saudara, dan Tuhan bilang, hari ini nak, aku kasih kamu kunci Daud. Buat mereka yang terpilih menjadi satu dengan aku. Dan buat mereka yang setia melayani di rumah Daud. Kalau saudara baca dari Yesaya tadi, saudara, di atasnya itu Tuhan mencopot. Dan Tuhan bilang, aku ambil. Dan aku berikan ke orang yang lain. Saudara, ada orang-orang yang dikasih kesempatan. Ada orang-orang yang diberi kedudukan. Tapi mereka tidak pernah serius. Saudara, dan Tuhan ambil. Diberikan ke orang lain. Hari ini kunci itu ditawarkan buat saudara. Saudara, 5 hal ini. 5 hal ini. Yang pagi ini saudara bisa dapatkan. Yang pertama malaikat. Yang kedua apa? Masih ingat? Roh Kudus. Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Tudung. Yang kelima, kunci. Saudara, itu 5-5-nya. Pakai kata materai. Dan itulah materai. Saya berdoa pagi ini. Kita akan sembah Tuhan. Dan saudara sendiri yang akan berurusan. Saudara yang akan berurusan untuk mengambilnya. Saudara sendiri yang berkata, Tuhan, aku sangat butuh. Aku percaya. Aku sangat menginginkan. Seberapa engkau menginginkan. Seberapa engkau teriak. Saudara yang akan mengambilnya. Saudara, kita akan nyanyikan I See the Lord. Saudara, mungkin bilang, apa hubungannya minta dengan I See the Lord?
Kalau pagi ini saudara tidak bisa lihat dia dengan iman. Kalau pagi hari ini saudara tidak bisa lihat malaikat itu dengan iman. Saudara tidak bisa bertemu dengan iman. Saudara tidak bisa terima apapun. Saudara, saya tidak akan tumpang tangan, tidak ada pengurapan hari ini. Tapi setiap saudara pagi hari ini sampai lihat Tuhan. Mari nyanyi dengan caramu. Ekspresikan cinta. Ekspresikan ceritamu. Sampai engkau bertemu dengan Tuhan. Sampai engkau bertemu dengan Tuhan. Dan sampai engkau terima kelimanya. 5 itu akan kau bawa pulang. Sampai kita bertemu di awan-awan. Akan membuat engkau menerima semuanya. Bukan cuma sebagian. Saudara, kau tidak bisa. Hari ini kau tidak bertemu dengan saya. Hari ini saudara tidak akan berkata, Bu, selebih ini doain saya. Ini bukan untuk orang yang baru. Ini untuk orang yang dewasa. Dan untuk mereka yang mau terima 5 ini. Saudara harus bisa lihat Tuhan. Muka dengan muka. Hatimu bertemu dengan hatinya. Dan saudara bilang, aku butuh kelimanya Tuhan. Untuk di masa yang paling akhir ini. Kami butuh kelimanya Tuhan. Mari malaikat
Tuhan kami. Kami butuh cinta. Holy Spirit. Kami mau. Kami butuh sujud. Kami butuh Tuhan. Kami perlu. Kami perlu.